Setiap orang pasti pernah berbagi cerita, pengalaman, atau bahkan rahasia dengan orang lain. Namun, tahukah kamu bahwa ada beberapa hal yang sebaiknya tidak diungkapkan kepada orang lain? Dalam video kali ini kita akan membahas 5 hal penting yang harus kamu simpan untuk diri sendiri. Simak baik-baik karena perubahan kecil ini bisa membawa dampak besar dalam kehidupan kamu. Mari kita mulai. 1. Tujuan dan rencana besar. Berbagi tujuan besar kamu kepada orang lain seringkali memberikan ilusi pencapaian. Ketika kamu terlalu banyak berbicara tentang rencana kamu, motivasi yang seharusnya digunakan untuk bertindak malah terkuras oleh respon orang lain. Selain itu, tidak semua orang akan mendukung atau memahami visi kamu. Dan beberapa bahkan mungkin secara tidak sadar menanamkan keraguan dalam diri kamu. Misalnya, kamu memiliki rencana besar untuk memulai bisnis sendiri. Kamu membicarakannya dengan teman-teman. Tetapi beberapa dari mereka memberi komentar seperti, "Bukankah itu terlalu beresiko?" Atau, "Apakah kamu yakin bisa melakukannya?" Komentar seperti ini dapat membuat kamu kehilangan keyakinan sebelum kamu memulai. Dan akibatnya jika dilakukan adalah kamu cenderung kehilangan fokus karena terlalu sibuk menjelaskan dan membela ide kamu. Selain itu, jika rencana kamu gagal, rasa malu atau tekanan sosial bisa muncul karena kamu sudah mengumumkannya. Motivasi kamu akan menurun karena sebagian energi sudah terpakai untuk membicarakan, bukan bertindak. Saran stoikisme, simpan tujuan besar kamu untuk diri sendiri dan fokus pada langkah kecil yang konkret. Biarkan hasilnya berbicara untuk kamu. Yang kedua, kehidupan pribadi dan masalah keluarga. Kehidupan pribadi dan masalah keluarga adalah topik yang sangat sensitif. Tidak semua orang perlu mengetahui apa yang terjadi dalam rumah tangga kamu. Berbagi terlalu banyak informasi kepada orang yang tidak tepat bisa membuka pintu untuk penilaian, gosip, atau bahkan campur tangan yang tidak diinginkan. Misalnya, kamu sedang menghadapi konflik dengan pasangan dan menceritakan semuanya kepada teman-teman kantor. Alih-alih membantu, mereka mulai membicarakan masalah kamu di belakang kamu, membuat reputasi kamu di tempat kerja terganggu. Apa akibatnya jika ini dilakukan? Tentunya kehidupan pribadi kamu bisa menjadi konsumsi publik yang memicu gosip atau spekulasi. Selain itu, kamu mungkin mendapatkan nasihat yang tidak relevan atau bahkan berbahaya. Hubungan keluarga bisa semakin tegang karena masalah tersebut tersebar di luar lingkungan yang seharusnya. Saran stoikisme, pilih untuk berbicara hanya kepada orang yang kamu percaya dan mampu membantu, seperti pasangan kamu, anggota keluarga terdekat, atau seorang profesional seperti terapis. Yang ketiga, kebaikan yang pernah kamu lakukan. Membicarakan kebaikan yang kamu lakukan kepada orang lain sebenarnya mengurangi nilai moral dari tindakan itu. Tindakan baik seharusnya dilakukan dengan tulus, bukan untuk mendapatkan pengakuan. Dalam stoikisme, kebajikan adalah tujuan itu sendiri, bukan alat untuk mengesankan orang lain. Semisal, kamu membantu tetangga yang kesulitan secara finansial. Lalu kamu membagikan kisah tersebut di media sosial dengan harapan mendapatkan pujian. Orang lain mungkin melihatnya sebagai bentuk pamer atau pencitraan. Jika hal ini dilakukan, akibatnya adalah orang mungkin mempertanyakan ketulusan kamu dalam membantu. Kamu bisa kehilangan rasa puas yang sebenarnya karena hanya berfokus pada pengakuan eksternal. Juga kebiasaan ini dapat membuat kamu lebih peduli pada citra daripada esensi tindakan baik itu sendiri. Saran stoikisme, lakukan kebaikan dalam diam.
Seperti kata Marcus Aurelius, seekor lebah tidak membanggakan madu yang dibuatnya. Dia hanya membuatnya. Yang keempat, pendapat negatif tentang orang lain. Mengungkapkan pendapat negatif tentang orang lain, terutama di belakang mereka, tidak hanya merugikan mereka, tapi juga mencerminkan karakter kamu. Dalam stoikisme, kita diajarkan untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, perilaku dan pemikiran kita sendiri, bukan pada kesalahan orang lain. Contohnya, kamu mengeluhkan kebiasaan buruk rekan kerja kamu kepada orang lain di kantor. Ketika kabar ini sampai ke rekan tersebut, hubungan kerja semakin tegang dan penuh konflik. Jika hal ini dilakukan, akibatnya adalah hubungan kamu dengan orang lain akan rusak karena mereka kehilangan kepercayaan pada kamu. Reputasi kamu sebagai orang yang suka mengeluh atau bergosip akan melekat. Kamu juga kehilangan waktu dan energi yang seharusnya bisa digunakan untuk hal yang lebih produktif. Saran stoikisme, jika ada masalah dengan seseorang, bicarakan langsung kepada orang tersebut secara baik-baik. Jika tidak memungkinkan, biarkan hal itu berlalu tanpa perlu disebarluaskan. Kelima, ketakutan dan kelemahan kamu. Ketakutan dan kelemahan adalah bagian alami dari kehidupan, tetapi tidak semua orang layak mengetahuinya. Ketika kamu berbagi terlalu banyak, beberapa orang mungkin memanfaatkan informasi ini untuk merugikan kamu. Stoikisme mengajarkan kita untuk menghadapi ketakutan secara internal dengan keberanian dan kebijaksanaan. Contohnya, kamu mengaku kepada rekan kerja bahwa kamu merasa tidak kompeten di posisi kamu. Alih-alih mendukung, mereka menggunakan informasi ini untuk menjatuhkan kamu atau mengambil kesempatan di posisi kamu. Jika hal ini dilakukan, maka akibatnya adalah orang lain dapat memanipulasi kamu berdasarkan kelemahan yang kamu ungkapkan. Kamu mungkin kehilangan kepercayaan diri karena merasa telah membuka diri terlalu jauh. Dan hubungan profesional atau pribadi kamu dapat terganggu karena orang lain merasa kamu tidak stabil. Saran stoikisme, identifikasi ketakutan kamu secara jujur dalam diri sendiri dan fokus untuk memperbaikinya. Jika perlu bantuan, carilah mentor atau profesional yang dapat memberikan solusi tanpa menghakimi. Ketika kamu menjaga hal-hal ini untuk diri sendiri, kamu melindungi diri dari kerugian emosional, sosial, dan psikologis. Stoikisme mengajarkan kita untuk hidup dengan bijak, mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan, dan menjaga ketenangan batin. Ubah kebiasaan kamu mulai sekarang, dan rasakan bagaimana hidup kamu menjadi lebih damai dan fokus. Terima kasih telah menonton. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetaplah menjadi pribadi yang kuat dan bijaksana.